Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi sekarang mengenai pecahan dan lambangnya. Nah, pecahan dan lambangnya ini yang akan dibahas dari video ini adalah arti dari pecahan, terus setelah arti dari pecahan itu pecahan senilai, pecahan campuran, kemudian kita akan membahas pecahan desimal sama persen. Ini adalah matematika bisa untuk jenjang SD dan bisa juga untuk jenjang SMP. Nah, SMP-nya itu kelas 7. Oke. Lanjut ke materinya, terus semangat terus belajarnya. Dan kalau kamu ada yang belum paham, nanti ketika kamu simak video jangan lupa kamu bisa ketik di menit berapa, kamu ketik pertanyaannya di kolom komentar dan ibu akan menanggapi sesuai dengan menit yang kamu tanyakan. Enjoy dan kita ke materinya. Sekarang kita ke arti pecahan. Jadi pecahan itu bentuknya itu perperan. Jadi misalkan bentuknya itu adalah A per B, di mana A itu adalah pembilang ya, yang B itu adalah penyebut gitu. Misalkan ada lingkaran nih dibagi 2, berarti yang tadinya satu lingkaran dibagi 2 jadi setengah gitu. Jadi satu lingkaran dibagi 2 bagian, maka 1/2. Contohnya lagi dibagi, nah kita lihat dari satu lingkaran ini ada 1, 2, 3, 4, berarti ini 1/4, 1/4, ini 1/4, ini 1/4, begitu. Lanjut ke pecahan senilai. Pecahan senilai itu kan berarti nilainya sama. Nah, untuk pecahan ini, jadi kalau dari soalnya itu pembilang sama penyebut, terus harus ditentukan senilainya, berarti pembilang sama penyebut harus dikalikan angka yang sama. Kalau dia menyederhanakan pecahan tersebut, berarti atas bawah harus dibagi dengan angka yang sama. Kita ke contoh soal. Isilah titik-titik berikut. Jadi yang A itu kan 4/9. Nah, terus 4/9 ini disuruh isi titik-titik yang ini, ya kan? Nah, kita lihat dulu. 4/8 itu dikali berapa? Dikali 2. Dikali 2, berarti 4 kali 2 kan 8. Kalau di atasnya dikali 2, berarti di bawah juga dikali 2, maka dikali 2. 9 kali 2, 18. Nah, berarti 4/9 itu senilai dengan 8/18. Sekarang 4/20 ya. 4/20. Kita ganti warnanya. 4/20 itu dikali 5 kali 5. Berarti 4 kali 5 20. Kalau 4 kali 5 20 di atas, di bawah juga dikali 5. Berarti 9 kali 5. 9 kali 5 45 gitu. Jadi jawabannya 20/45. Terus titik-titik yang di sini lagi nih, yang paling ujung. Kita lihat. 9 dikali berapa yang hasilnya 54 dikali 6, berarti 9 kali 6. Kalau yang di bawahnya dikali 6, berarti atas juga dikali 6 gitu. Jadi atas bawah harus sama. Kalau di bawah kali 6, atas juga dikali 6. 9 kali 6 54, 4 kali 6 24. Ini jawabannya. 4/9 sama dengan 8/18 sama dengan 20/45 sama dengan 24/54. Lanjut, tulislah pecahan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. Nah, kalau yang paling sederhana itu dibagi tapi sama juga atas bawah ya. Bisa kamu cari KPK-nya dulu, bisa juga kamu langsung aja dibagi menurut kamu, tapi atas sama bawah itu harus sama ya angkanya. Jadi 18 sama 21 ini masing-masing bisa dibagi berapa? Kalau kita bagi 2, oke, bisa 9. 21 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa, jadinya koma. Berarti
ini tidak bisa atas bawah dibagi 2. Berarti kita bagi 3 coba ya. 18 bagi 3, 21 bagi 3. 18 bagi 3, 6. Per 21 bagi 3, 7. Nah, 6 per 7 itu masih bisa dibagi lagi nggak? Kalau udah nggak bisa dibagi lagi, udah paling sederhana berarti selesai. 6 sih sebenarnya bisa dibagi 2. Tapi 7 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa kan? Berarti dia udah nggak bisa dibagi lagi. Gitu. 6 bagi 3 juga bisa. 7 bisa nggak dibagi 3? Koma. Nggak bisa. Berarti ini hasilnya 6 per 7. Lanjut, kita ke B 24 per 180. Kita coba dulu dibagi dengan yang paling sederhana. Kamu bisa langsung cari membaginya itu dengan angka yang besar, bisa dengan KPK. Tapi ibu mau ngajarin yang biasa dulu. 24 dibagi 2, 12 per 180 bagi 2, 90. Kita coba bagi 2 lagi. Jadinya 6 per 45. Coba bagi 2, 6 bagi 2, 3. 45 bagi 2, koma. Nggak bisa. Kita coba bagi 3. 6 bagi 3, 2. 45 bagi 3, 15. 2 sama 15 sudah sederhana, nggak bisa dibagi lagi. Membandingkan dua pecahan. Jadi membandingkan pecahan itu ada bentuknya. Ini artinya lebih dari ya. Lebih dari, kayak huruf B ya, B itu kan besar berarti lebih dari. Terus ini artinya kurang dari. Kalau kita tarik garis kayak huruf K berarti kurang dari, dan sama dengan. Terus kita ke contoh soal nomor 1 biar langsung ke caranya. Jadi caranya itu kita mengkalikan penyebutnya dengan KPK gitu. Contohnya itu gunakan lambang lebih dari, kurang dari 3/4 dan 3/5. Jadi caranya adalah kamu kalikan dulu ke kanan baru ke kiri. Jadi gini silangnya. 3/5, 15, titik-titik, 3/4 dikali jadinya 12. Nah, kamu kira-kira 15 itu lebih dari apa kurang dari 12? Lebih dari, maka jawabannya itu adalah lebih gitu. 3/4 lebih dari 3/5. Lanjut, kita kali. Jadi kalinya itu ke kanan dulu baru ke kiri. 3 kali 6, 18, titik-titik, 5 kali 4, 20. Kita lihat angka 18 itu kan kurang dari 20, maka jawabannya kurang. Gitu caranya. Susunlah deretan pecahan 7/8, 1, 11/12 dalam urutan naik. Berarti kalau urutan naik itu dari yang kecil sampai yang besar. Jadi kita harus cari penyebutnya dulu. Penyebutnya itu kita cari KPK-nya. Jadi ini penyebutnya kan 8 sama 12. Kita cari KPK-nya. KPK dari 8 sama 12. Kita bikin tabel. 8 bisa dibagi 2. 4, 12 bagi 2, 6. 4 bisa dibagi 2, 3. 2 bisa dibagi 2, 1. 3 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa itu disalin ya. Kemudian 1 udah selesai. Ketiga 3 bagi 3. 1 bagi 3 nggak bisa tulis 1. 3 bagi 3 1. Nah, kalau udah 1 ini berarti selesai. Maka KPK-nya itu semua angka yang ada di sini. Jadi KPK-nya itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Maka KPK-nya 24. Berarti kita tulis di sini 24,24,24 gitu. Lanjut. 24 bagi 8, 3. 3 kali 7, 21 ya. 1 ini sama aja 1/1. 24 bagi 1, 24. 24 kali 1, 24.
24 bagi 12, 2. 2 kali 11, 22. Nah, berarti kalian bisa menyusun deretan pecahan dalam urutan naik. Berarti yang paling kecil itu adalah, kita lihat yang 21 ini paling kecil. Berarti kita susun 7/8 dulu, koma. Terus habis 21, 22. Berarti kita susun 11/12. Jadi susunnya itu yang asli yang ada di soal ya. Kemudian habis 22/24, 24/24 itu 1. Ini jawabannya. Selanjutnya pecahan campuran. Jadi pecahan campuran itu dari pecahan biasa kalau pembilangnya itu lebih besar daripada penyebutnya, atau yang di atas itu angkanya lebih besar daripada angka yang di bawah. Berarti itu bisa dijadikan pecahan campuran. Jadi contohnya kan 7/3. Cara mencarinya itu gini. 7/3 itu berarti kita bagi dulu ya. 7 bagi 3. 7 bagi 3 kan bisa 2 yang mendekati. 2 kali 3 kan 6. Dikurang 7 kurang 6, 1. Jadi ini tuh pakai cara pembagian biasa. Nah, pembagian biasa kan pasti ada sisanya. Nah, sisanya ini nanti buat pembilangnya gitu. 2 ini buat posisi tengah. Nah, kalau penyebut nggak berubah tetap 3. Jadi 7/3 itu adalah 2 1/3 gitu. Sekarang yang nomor 2, 13/5. Jadi 13 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 13? 5 kali 2. 5 kali 2 kan 10. Kita kurang 13 kurang 10, 3. Maka sama dengan ini 2 di tengah, 3 pembilang, 5 penyebut. Jadi penyebut tuh nggak berubah. Jadi sisanya buat di pembilang, hasilnya buat di tengah-tengah ya. Nah, lanjut ke nyatakan bilangan 2, 5/6 sebagai pecahan biasa. Jadi untuk menyatakan pecahan campuran ke pecahan biasa, caranya adalah 6-nya dikali 2. 6 kali 2, 12. 12, nah untuk ke atas ditambah gitu. 6 kali 2, 12. 12 tambah 5, 17. Maka hasilnya adalah 17/6. Penyebutnya tetap sama. Oke. Pecahan negatif. Nah, pecahan negatif itu jadi kalau kamu tahu bilangan bulat negatif di dalam sistem koordinat atau di kartesius atau di gambar, semakin dia ke kiri angkanya semakin besar kan. Jadi 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. Nah, semakin dia ke kiri itu semakin dia besar angkanya, tapi nilainya itu semakin kecil gitu ya. Jadi nilainya semakin kecil. Jadi semakin besar bilangan negatif, semakin kecil nilainya. Nah, terus ada contoh nih, tentukan hubungan pecahan -3/4 dengan -5/7. Tadi penjelasan sebelumnya membandingkan dua pecahan, udah dikasih tahu ya caranya itu adalah kali silang, ke kanan dulu baru ke kiri. Jadinya, ini kan ke kanan dulu baru ke kiri. -3 kali 7 ya, -3 kali 7 -21, titik-titik, 4 kali -5, jadi -20. Nah, kamu lihat -21 sama -20, -21 itu lebih besar apa lebih kecil dari -20? Jangan sampai tertukar. Semakin besar bilangan negatif, semakin kecil nilainya. Berarti -21 sama -20 itu adalah kurang. Maka jawabannya -3/4 kurang dari -5/7. Pecahan desimal. Jadi pecahan desimal itu angka-angkanya adalah bilangan koma-koma. Kita langsung ke contoh soal. Nyatakan bilangan berikut sebagai pecahan campuran. Jadi desimal ke pecahan campuran. Kalau desimal ke pecahan campuran berarti pernya itu dari puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. 10, 100, 1000, 1 juta dan seterusnya. Terus berarti kalau 4,67 itu maka di belakang koma kan 2 angka, berarti pernya itu ratusan, ya kan? Angkanya ratusan, jadi 100. 67-nya kita tulis, 4-nya taruh sini. Hanya seperti itu, gampang. 67/100 itu bisa dikecilin nggak? Kalau nggak bisa dikecilin, berarti ini udah sederhana, kayak gitu.
Maka hasilnya 467/100. Kita lanjut ke yang B, 2,5. 2,5 itu berarti 5 ya kan? Ini kan 5 doang nih. 5 per di belakang koma satu angka, berarti nolnya 1, 10. Kita lihat 25/10 masing-masing bisa dibagi 5. 5/10-nya dibagi 5, berarti 2-nya disalin, 5 bagi 5 1, 10 bagi 5 2. Maka 2,5 itu adalah 21/2. Lanjut, 0,000289 itu kita lihat. Nah, di sini kan 0, untuk pecahan campuran 0 tidak ditulis, kemudian per, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti kalau 6 itu 1 juta ya kan, nolnya 6, kemudian 1 juta, angkanya 982.000. Nah, di depan angka 289 ada 000 tapi tidak ada komanya, berarti tidak perlu ditulis. Maka hasilnya 289/1 juta. 289 dibagi 1 juta bisa dikecilin nggak? Nggak bisa, karena 9 itu bilangan ganjil, 1 juta bilangan genap ya. Jadi nggak bisa dan itu paling sederhana. Lanjut, nyatakan bilangan-bilangan berikut ke pecahan desimal. Jadi untuk ke pecahan desimal itu ada cara 1, ada cara 2. Untuk cara satunya, penyebutnya ini kamu ubah jadi 10, 100, 1000, 100.000, terserah kamu. Asal di bawahnya itu per 10, 100.000 gitu ya. Jadi 3/5 ini cara 1 kita ubah jadi per 10 ya. 3/5 kita ubah jadi per 10, masing-masing dikali 2, jadinya 5 kali 2 10, 3 kali 2 6, jadi 6/10. Untuk dibaginya adalah, karena ini pembagiannya 10 ya, berarti di belakang koma satu angka, maka komanya di sini 0,6. Di belakang koma satu angka jadi 6/10 kan, 6/10 berubah jadi 0,6. Kalau pakai cara 2, pakai pembagian biasa, 3 bagi 5 nggak bisa, minjem 0 dari dunia lain, taruh pembatas 0, di atas, jadinya 30 bagi 5. 5 kali berapa yang mendekati 30 atau sama dengan 6? Sama dengan 30, 6. 6 kali 5, 30, kurang habis 0. Berarti hasilnya 0,6. Lanjut, 4/125 ada cara 1, ada cara 2. Kalau cara satunya 4/125 ini kita bisa jadikan dikali 4. Karena bisa berubah jadi dikali 4, dikali 8, dikali 8 ya. Soalnya berubah jadi 1000. Gitu. 4 kali 8, 32. Ini kan 1000 ada 3 angka 0 ya. Berarti di belakang komanya ada 3 angka. Berarti 32. Ini baru 2 angka, nambah lagi 1 angka, 0. Jadi di belakang koma 3 angka karena 1000, maka jadinya 0,032. Kita lihat cara kedua. 4 bagi 125. 4 bagi 125 nggak bisa, minjem 0 dari dunia lain, taruh 0, di sini. 40 bagi 125 nggak bisa, kita tambahin 0 lagi, taruh 0 lagi di sini. 400 bagi 125 dapat 3. 3 kali 125, 375, dikurang 10 kurang 55, ini sisa 9 kurang 72. 25 bagi 125 nggak bisa, minjem lagi 0 dunia lain. Perlu ada 0 nggak di sini? Nggak perlu, karena udah ada 3 ya. Jadi 250 dibagi 125 langsung di hasilnya 2. Jadi 2 kali 125, 250, bisa sama kan jawabannya, yaitu 0,032. Lanjut ke 5/13. 5/13 itu 13 dikalikan berapa yang hasilnya puluhan, ratusan, ribuan? Nggak bisa. Maka mau nggak mau kita bagi seperti biasa. 5 bagi 13.
5 bagi 13 nggak bisa, taruh 0. 0,50 bagi 13 dapat 3. 39 dikurang 10 kurang 9, 1, 4 kurang 3, 1, 1, 1, 0. 110 bagi 13. 13 kali berapa yang mendekati 110, yaitu 8. 8 itu jadinya 104 dikurang lagi 6, ini 0 ya. Terus 60 bagi 13 jadinya berapa? 4 ya. 4 itu 52 dikurang jadi 8, ini 5. 80 bagi 13 jadinya 6 ya. 78 dan seterusnya nggak habis-habis, berarti kita tulis di belakang koma 4 angka aja. Maka hasilnya adalah 0,3846. Nyatakan bilangan berikut dalam bentuk persen. Jadi kalau persen itu penyebutnya adalah 100 ya, penyebutnya 100 berarti itu adalah persen. Jadi penyebutnya 100 itu persen. Maka ketika ada soal nyatakan bilangan berikut dalam bentuk persen, ini kan 7/20, kamu jadikan 100. 20 kali berapa yang hasilnya 100 atau mendekati 100 atau dikali 100. Kita kalikan 100 ya, 100% sama dengan ini 0 sama 0-nya bisa dibagi ya, gitu. 10 sama 2 masing-masing bisa dibagi 2. 10 bagi 2 5, 2 bagi 2 1. 7 kali 5 35 bagi 1 35. Jadi 35%. Terus ini 2/15 dikali 100%. Sama dengan masing-masing bisa dibagi 5. Ini dibagi 5 3, ini dibagi 5 20. 2 bagi 3 20 bagi 3 nggak bisa ya. Jadi 2 kali 20 40 per 3%. Atau kalau mau kita jadikan pecahan campuran, 40 bagi 3 1, 3, 10, 3, 9, 1. Jadi 13 1/3%. Selanjutnya nyatakan bentuk persen ke dalam pecahan. Jadi soalnya itu 45% dan 275%. Kalau persen itu per 100, maka 45/100. 45/100 ini udah dalam bentuk pecahan. Tapi kalau masih bisa disederhanakan, kamu sederhanakan. 45 sama 100 kan masing-masing bisa dibagi 5. Dibagi 5 itu 9/20. 9/20 kalau masih bisa dibagi, tapi sayangnya nggak bisa. Jadi ini hasilnya 275%. Jadi 275/100. Maka masing-masing dibagi 5 jadinya itu ini 20. 27 bagi 5 55. Masih bisa lagi dibagi 5. Jadi 11/4. 11/4 bisa dijadikan pecahan campuran 2, 8, 3. Jadinya 23/4 gitu. Nah, selesai juga pembahasan. Jadi tuh pembahasan kali ini tuh mengerti artinya pecahan lambang, di mana pecahan itu ada berbagai macam jenis bentuk perbedaan-perbedaannya, dan jenis-jenisnya penjabarannya juga beda, caranya juga beda, tergantung permasalahan atau soal yang kamu temukan, dan penyelesaiannya itu udah Ibu sajikan berupa video. Untuk video selanjutnya, Ibu akan memberikan video mengenai operasi pecahan ya. Operasi pecahan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pemangkatan gitu. Nah, tetap semangat belajarnya. Kalau ada yang kamu tidak pahami, bisa kamu ketik di kolom komentar. Insya Allah Ibu sangat aktif sekali untuk membalas komentar-komentar kamu, pertanyaan-pertanyaan kamu seputar video ini dan materi-materi yang ada di sekolah juga bisa. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.